Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Eldiani, NPM 30, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi PTK dan contoh penelitiannya. Sebelum kita membahas contoh PTK, sebagai seorang peneliti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu PTK, karakteristik, penilaian, prinsip, jenis, serta tujuannya. Yang pertama, PTK. PTK adalah suatu penelitian berdaur atau bersiklus dalam membentuk kolaboratif yang bertujuan memperbaiki suatu pembelajaran yang ada di kelas. Sedangkan karakteristik adalah prosedur penelitian kelas yang dirancang untuk menanggulangi suatu masalah yang terjadi dalam kelas yang berkaitan dengan siswa. Sedangkan penilaian adalah yang berkontekstual yang saling berkaitan dalam kelas. Prinsip yang dilakukan dengan cara tidak mengganggu komitmen sebagai pengajar. Misalnya, seorang anak belum memahami pembelajaran. Nah, disitulah tugas seorang guru untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Sedangkan jenis PTK terdapat 4 jenis. Yang pertama, jenis empiris, yang kedua partisipan, yang ketiga diagnostik, dan yang keempat eksperimental. Sedangkan dari tujuan PTK adalah yang pertama, memecahkan masalah nyata yang terjadi dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di kelas. Yang ketiga, peningkatan referensi pendidikan. Yang keempat, sebagai alat memasukkan pendekatan dan inovasi. Yang kelima, peningkatan hasil mutu pendidikan. Nah, dengan adanya tujuan PTK dapat membantu anak dan guru dalam mengembangkan suatu pembelajaran. Di sini saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan PTK, karakteristik, prinsip, jenis, serta tujuan. Di sini saya akan memberikan contoh penelitian yang berjudul Dampak COVID-19 pada Pendidikan dan Motivasi Belajar di Rumah pada Perkembangan Siswa SD. Dalam penelitian tersebut, peneliti mencantumkan suatu rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat dampak pada pendidikan dan motivasi belajar di rumah pada perkembangan siswa SD? Dan yang kedua, bagaimana dampak pendidikan dan motivasi belajar di rumah pada perkembangan siswa SD? Dari rumusan masalah ini, peneliti menjabarkan bagaimana cara yang dilakukan peneliti agar penelitiannya dapat berhasil dengan benar. Yang ketiga, tujuan. Peneliti menjabarkan tujuannya. Yang pertama, untuk menjelaskan apa saja dampak yang terjadi pada perkembangan siswa SD, sehingga dampak yang buruk pada perkembangan dan motivasi belajar di rumah perkembangan siswa SD dapat dicegah agar terjadi KBM online. Dan yang kedua, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada dampak pendidikan dan motivasi belajar di rumah pada perkembangan siswa SD. Di sini juga peneliti menyebutkan variabelnya menggunakan variabel dampak COVID-19 pada pendidikan dan motivasi belajar di rumah pada perkembangan siswa SD. Dan terdapat hipotesis instrumen penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Nah, jadi kesimpulannya, hasil dari penelitiannya mendapatkan hasil bahwa terdapat banyak masalah yang terjadi saat pembelajaran online karena dampak COVID-19. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.